Terjerat utang, sepasang suami istri di Bengkalis, Riau menipu asuransi dengan cara membunuh seorang ODGJ dan membakarnya di mobil pelaku. Ya, pemirsa, pelaku kemudian mengklaim asuransi seakan-akan suaminya tewas di dalam mobil. Pak Sutrian telah resmi menjadi tersangka ini saat berada di Mapolres Bengkalis menangis histeris. Satreskrim Polres Bengkalis dan Polsek Pinggir Riau mengungkap kasus misteri kematian orang dalam gangguan jiwa yang awalnya dilaporkan tewas karena terbakar di dalam mobil. Terungkapnya kasus ini setelah polisi menyelidiki kematian ODGJ banyak terdapat kejanggalan di mana pelaku melarang untuk dilakukan otopsi dan menyerahkan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku merekayasa pembunuhan ODGJ dengan cara membakar hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Alasan tersangka agar mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar utang sebesar 180 juta rupiah. Peristiwa rekayasa pembunuhan terhadap ODGJ ini terjadi pada 27 Oktober lalu di mana warga menemukan pick-up di Bengkalis, Riau. Awalnya, warga melihat korban bukan dibunuh melainkan tewas karena mobilnya terbakar. Akibat perbuatannya, kedua diancam pasal berlapis yakni pasal 340 dan 338 karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagaimana kasus awal terungkap, pemirsa, di mana kasus pembunuhan dengan latar belakang klaim dan asuransi ini sudah bersama kami AKBP Indra Wijatmiko selaku Kapolres Bengkalis. Halo, selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Indra, di sini sudah ada saya Pram dan juga rekan Arlista di sini. Pak Indra, langsung saja Pak Indra. Pak Indra, ini kan konon awalnya diceritakan bahwa sang suami yang tewas terbakar dalam mobil. Nah, ini gimana akhirnya mengetahui sang suami ternyata masih hidup? Baik, dari permula kita temukan mayat yang hangus terbakar di dalam mobil carry di desa Tarik Serai, Kecamatan Tualang Mandau pada tanggal 27 Oktober 2022 sekiranya pukul 5 subuh. Polisi langsung melakukan olah TKP dan sudah mendapatkan identitas dan langsung memberi kabar kepada istrinya. Namun di sini kami masih mendapatkan kejanggalan karena istri terlihat mimiknya biasa-biasa saja. Kami menyimpulkan bahwa ini ada sesuatu dan istri berbicara sama kami tidak ingin diautopsi suaminya. Nah, ini menimbulkan kecurigaan besar lagi dan kami terus mendalami permasalahan ini sehingga kami mendapatkan nomor-nomor telepon yang kami curigai. Oke. Selanjutnya nomor telepon itu kami kembangkan dan alhamdulillah Allah tidak tidur dan anggota kami tetap bekerja di lapangan mendapatkan sinyal handphone yang hidup dimiliki oleh korban suaminya. Awalnya kami menyangka itu tersangka, namun pas kami ke sana di daerah Siak Hulu, ya ditemukan di gubuk kecil. Tim kami, buser kami melihat seseorang, kami tanya ternyata dia ngaku bernama Hendra. Nah, Hendra itulah yang kami selama ini mengetahui dia korban yang terbakar. Kami interogasi di tempat dan dia mengaku bahwa itu adalah rekayasa semuanya. Dan yang meninggal itu adalah ODGJ yang ditemukan di lapangan dengan dalil diajak makan somai, diiming-imingi untuk masuk kerja. Akhirnya tertarik ODGJ tersebut, ikut dibawa pergi oleh Hendra, langsung dihabiskan nyawanya di situ. Baik, Pak Indra, lantas untuk ide merekayasa kasus ini dengan mengajak ODGJ, ini idenya tercetus dari sang suami atau sang istri, dan idenya ini muncul dari mana? Apakah dari film atau ada saran dari teman-teman atau seperti apa, Pak Indra? Baik, terima kasih Mbak. Ide ini timbul langsung dari suaminya dikarenakan satu hal, yaitu terhimpit hutang yang besar. Jadi kami juga sudah full bucket dengan rekan-rekan kami Intel Serse dan Polsek. Apakah betul itu karena hutang? Ternyata emang terbukti keluarga Pak Hendra terlibat hutang yang sangat besar.
Makanya punya ide untuk gimana caranya mencairkan asuransi dengan cara membunuh ODGJ di jalan. Oke, Pak Indra, ini utangnya sebesar berapa Bapak dan apakah ketika peristiwa itu telah terjadi, ini klaim asuransi sempat dicairkan? Baik, utang sementara di lapangan 180 dan untuk asuransi belum cair. Oke. Namun setelah meninggal, keluarganya melaksanakan tahlilan seperti biasa dan istrinya sudah menghubungi pihak asuransi dan sudah mempersiapkan berkas-berkas persyaratan asuransi untuk dicairkan. Namun 2 kali 24 jam pihak kami telah berhasil mengungkap tabir semuanya dan asuransi batal. Oke. Baik, lantas Pak Indra, ini mereka membutuhkan waktu berapa lama merencanakan pembunuhan hingga akhirnya mengeksekusi? Baik, untuk sementara waktu dari pihak reskrim kami masih mendalami, membutuhkan beberapa waktu untuk mempunyai ide pembunuhan berencana. Ya, Pak Indra, lalu bagaimana mereka menghunting ODGJ Bapak? Apakah mereka menghunting secara acak, random, lalu apakah ini ODGJ ini punya keluarga Bapak? Baik, untuk ODGJ-nya ini tidak memiliki keluarga di daerah itu dan mungkin tersangka sudah mengenal ODGJ tersebut karena satu tempat, satu wilayah. Ya, jadi dia si pelaku tuh mungkin sering ketemu dengan ODGJ tersebut dan dijadikan target lah untuk niatnya membunuh untuk menembus asuransi. Untuk ODGJ-nya sendiri, apakah dibunuh terlebih dahulu baru mobilnya dibakar atau memang dibakar hidup-hidup, Pak Indra? Baik, terima kasih Mbak. Untuk hasil pengakuan dari tersangka dibunuh dulu, ya menggunakan kayu body. Namun dari kami sini masih belum percaya dan hari ini kami melakukan kegiatan otopsi. Nanti dari kegiatan otopsi tersebut pihak dokter forensik lah yang menyatakan apakah dibunuh dulu atau dibakar hidup-hidup. Oke, terakhir Bapak, pasal yang disangkakan ini apa akhirnya Bapak? Gimana? Pasal yang disangkakan kepada kedua pelaku seperti apa Bapak? Baik, untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 340 junto, 338 junto, 55 ayat 1 KUHP pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Informasi awal Mbak dan Mas, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar kasus ini dikawal dan dituntut sesuai dengan pasal dan undang-undang berlaku yang tidak boleh tawar-tawar lagi. Baik, baik. Semoga pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal ya, dan terima kasih banyak atas waktunya bergabung bersama Ini Siang Pak Indra Wijatmiko, Kapolres Bengkalis. Sehat selalu Bapak.